Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanjil Seha dengan lahir NPM 149. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas terkait memahami dunia jurnalistik, fungsi media dan jenis tulisan. Yang pertama ada tugas dan fungsi media massa. Dalam keseharian kita, biasanya kita mengonsumsi informasi dari handphone, televisi, ataupun koran. Tapi pernahkah kita berpikir apa sebenarnya peran media massa di tengah masyarakat kita? Secara garis besar, media massa memiliki 4 fungsi utama menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, di mana tugas media massa ini yang pertama ada menginformasikan. Tugas media massa ini menyampaikan peristiwa terbaru secara akurat dan tentunya aktual. Yang kedua ada mendidik, di mana media massa ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada halayak. Yang ketiga ada menghibur. Media massa ini bisa menjadi media penghibur melalui konten gaya hidup, seni, dan budaya. Yang keempat ada kontrol sosial. Media massa ini menjadi pengawas kebijakan pemerintah dan penyambung lidah rakyat, di mana dalam media massa ini bisa menyambung aspirasi rakyat terhadap pemimpin-pemimpin. Jadi media bukan cuma soal jualan berita, tapi juga penjaga keseimbangan demokrasi. Dalam menjalankan fungsi tadi, jurnalis menggunakan berbagai jenis tulisan. Di antaranya, jurnalis ada memiliki 4 jenis tulisan. Yang pertama ada berita. Karakteristik berita ini mengutamakan kecepatan, fakta keras atau hard news, dan menggunakan pola piramida terbalik. Di dalam berita juga mengandung unsur 5W1H atau disebut adik simba. Contoh judul yang di dalam teks berita ini saya ambil dari kompas.com, di mana kronologi mahasiswa UIN Suska Riau yang dibacok oleh mahasiswa. Pelaku sudah rencanakan aksi tersebut. Yang kedua ada fitur, di mana fitur ini memiliki karakteristik yang lebih kreatif, menyentuh emosi dan tidak lekang oleh waktu. Ya, di mana fitur ini juga berfokus pada sisi kemanusiaan. Contoh fitur yang saya ambil adalah di Lebanon Selatan, Ramadan terasa muram di tengah gencatan senjata. Yang ketiga ada opini atau artikel, di mana karakter opini atau artikel ini berisi pandangan pribadi atau analisis subjektif dari seorang pakar atau masyarakat mengenai suatu isu. Ya, contoh yang saya ambil adalah Doksa Ijazah Jokowi dan pertarungan ruang publik. Yang keempat ada editorial atau tajuk, di mana karakteristik ini sikap resmi media terhadap suatu isu, ditulis oleh dewan redaksi tanpa nama penulis individu, ataupun bisa disebut anonim. Contoh yang saya ambil adalah Antek Asing yang berjudul Mulutmu Harimaumu. Di sini saya akan membandingkan mengenai jenis tulisan, sifat, dan tujuan. Jenis tulisan ini yang pertama ada berita. Berita bersifat objektif dengan tujuan memberi informasi cepat. Kedua ada fitur. Fitur bersifat humanis yang bertujuan menghibur dan menyentuh emosi. Yang ketiga ada opini atau opini bersifat subjektif yang bertujuan memberi sudut pandang. Yang keempat ada editorial. Editorial sikap media yang bertujuan mempengaruhi kebijakan. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan kritis. Mana jenis tulisan favorit kalian? Komen di bawah ya. Saya Muhammad Tanjil Seha, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.